Oke, yang pertama itu ada definisi dan tujuan keputusan investasi modal. Apa itu keputusan investasi modal? Pemilihan dan pengalokasian sumber daya keuangan untuk membeli aset jangka panjang yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan di masa depan, dikenal sebagai keputusan investasi modal. Apa itu tujuan keputusan investasi modal? Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan nilai perusahaan, menghasilkan arus kas positif, dan mencapai tingkat pengembalian yang memadai. Baik, di slide selanjutnya itu ada faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembalian keputusan investasi modal. Yaitu ada 6. Yang pertama itu ada proyeksi arus kas, perkiraan penerimaan dan pengeluaran kas dari suatu investasi untuk menilai kelayakan dan potensi keuntungan proyek. Yang kedua ada biaya modal, memperhitungkan biaya modal atau tingkat bunga yang harus dibayar atas modal yang digunakan untuk investasi. Terus yang ketiga itu ada tingkat pengembalian, mengukur seberapa besar keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan jumlah investasi yang dikeluarkan. Yang keempat ada periode pengembalian modal, menganalisis berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kembali modal yang diinvestasikan. Yang kelima ada risiko, menilai risiko yang terkait dengan investasi termasuk risiko bisnis, risiko pasar, dan risiko finansial. Yang terakhir itu ada nilai waktu uang, mengingat nilai waktu uang yaitu prinsip bahwa uang yang diterima di masa depan memiliki nilai kurang dari uang yang sama yang diterima hari ini. Di slide selanjutnya itu ada jenis-jenis keputusan investasi modal. Ada beberapa jenis keputusan investasi modal yang umum. Yang pertama itu ada investasi dalam peralatan dan mesin, keputusan untuk membeli atau menggantikan peralatan produksi, mesin, dan teknologi yang diperlukan untuk operasi perusahaan. Yang kedua itu ada investasi dalam properti dan real estate, keputusan untuk membeli, membangun, atau mengontrak properti komersial atau real estate untuk tujuan operasional dan investasi. Yang ketiga itu ada investasi dalam proyek baru, keputusan untuk memulai proyek baru yang dapat mencangkup pengembangan produk baru, ekspansi ke pasar baru, atau pengembangan kapasitas produksi tambahan. Dan yang keempat itu ada investasi dalam merger dan akuisisi, keputusan untuk mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan lain sebagai bagian dari strategi pertumbuhan atau diversifikasi. Yang kelima ada investasi dalam riset dan pengembangan, keputusan untuk mengalokasi sumber daya ke penelitian dan pengembangan produk baru atau peningkatan teknologi. Yaitu ada jenis-jenis keputusan investasi modal. Yang keenam ini ada investasi dalam proyek infrastruktur, adalah keputusan untuk berinvestasi dalam infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, atau proyek-proyek transportasi lainnya. Selanjutnya yang ketujuh ini ada investasi dalam energi dan lingkungan, keputusan untuk mengadopsi teknologi atau sumber energi yang lebih ramah lingkungan atau berinvestasi dalam proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan. Yang kedelapan ini ada investasi dalam sumber daya manusia atau SDM, adalah keputusan untuk melatih dan mengembangkan sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk pelatihan karyawan, pendidikan eksekutif, atau program pengembangan karyawan. Yang kesembilan ini ada investasi dalam teknologi informasi atau TI, adalah keputusan untuk mengadopsi atau mengupgrade sistem TI perangkat keras, perangkat lunak, atau infrastruktur TI lainnya untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Yang kesepuluh ada investasi dalam pasar keuangan, yaitu keputusan untuk berinvestasi dalam instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, atau investasi modal ventura. Yang terakhir ini ada investasi dalam perbaikan dan perawatan, yaitu keputusan untuk melakukan perbaikan, pemeliharaan, atau peningkatan fasilitas dan aset yang ada untuk memperpanjang umur pakai atau meningkatkan efisiensi operasional. Setiap jenis keputusan investasi modal ini memiliki karakteristik dan pertimbangan yang khusus. Pengambilan keputusan yang baik dalam hal investasi modal sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan, mengelola resiko, dan memaksimalkan pengembalian atas investasi. Keputusan investasi modal biasanya melibatkan analisis yang cermat, pemodelan keuangan, dan pertimbangan strategis jangka panjang. Oke, di slide selanjutnya ini yaitu ada model-model non-diskonto. Model-model non-diskonto ini adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur nilai dan kelayakan investasi tanpa mengacu pada diskon terhadap arus kas masa depan. Model-model ini sering digunakan dalam analisis investasi modal dan juga penilaian aset. Selanjutnya di sini ada beberapa model non-diskonto yang umum digunakan. Yang pertama itu ada payback period atau periode pengembalian modal. Modal ini menentukan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kembali modal yang diinvestasikan.
Periode pengembalian adalah metode sederhana yang fokus pada waktu yang diperlukan untuk mencapai titik impas. Yang kedua ada return on investment atau ROI, yaitu mengukur tingkat pengembalian investasi dalam bentuk persentase dari laba bersih terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. ROI ini adalah metode yang umum digunakan untuk menilai efisiensi investasi. Selanjutnya yang ketiga itu ada accounting rate of return atau ARR, adalah suatu metode yang menghitung rata-rata tingkat pengembalian berdasarkan laba akuntansi bersih yang dihasilkan oleh investasi. Ini membandingkan keuntungan bersih dengan jumlah modal yang diinvestasikan. Yang keempat yaitu ada internal rate of return atau IRR, adalah model non-diskonto yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian investasi berdasarkan aliran kas yang dihasilkan oleh investasi. IRR ini adalah tingkat pengembalian di mana nilai sekarang neto atau NPV investasi sama dengan 0. Yang kelima, return on asset atau ROA, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari aset yang dimiliki, laba bersih, dan total aset perusahaan yang dirasiokan. Yang keenam, selanjutnya yang keenam ini ada return on equity atau ROE, yaitu mengukur tingkat pengembalian investasi yang diberikan kepada pemegang saham. Ini adalah rasio antara laba bersih dan juga ekuitas pemegang saham. Yang ketujuh ada profitability index atau PI, yaitu mengukur kelayakan investasi dengan membandingkan nilai sekarang neto positif dengan biaya awal investasi. PI lebih besar 1 menunjukkan bahwa investasi layak, sementara PI lebih kecil 1 menunjukkan bahwa investasi mungkin tidak layak. Dan yang terakhir, net present value atau NPV. Meskipun NPV sebagian besar dikenal sebagai model diskonto, dalam beberapa konteks juga dapat digunakan sebagai model non-diskonto. NPV ini sebagai pengukur pada selisih nilai sekarang dari arus kas masuk dengan arus kas keluar selama periode investasi. Nah, model-model ini akan membantu dalam penilaian investasi dan juga pengambilan keputusan investasi modal. Keputusan investasi yang baik maka akan memerlukan pemahaman yang baik tentang model-model ini dan kemampuan untuk mengaplikasikannya sesuai dengan situasi dan juga tujuan perusahaannya. Baik, di selanjutnya ini ada perhitungan dan penyesuaian arus kas. Perhitungan dan penyesuaian arus kas merupakan proses untuk menganalisis aliran kas masuk dan keluar agar mencerminkan kondisi sebenarnya serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Berikut juga ada langkah-langkah umum dalam perhitungan dan penyesuaian arus kas, yaitu yang pertama ada identifikasi arus kas relevan, yaitu tentukan arus kas yang relevan untuk proyek atau investasi yang sedang dinilai. Ini mencakup arus kas masuk seperti pendapatan, penerimaan, penjualan, dan arus kas keluar itu seperti biaya, pengeluaran, investasi awal, dan juga biaya operasional. Yang kedua itu ada waktu periode analisis, yaitu tetapkan periode waktu yang akan digunakan dalam analisis arus kas. Biasanya analisis ini dilakukan selama beberapa tahun ke depan yang mencakup periode awal investasi dan periode proyeksi. Yang ketiga itu ada perhitungan arus kas bersih atau net cash flow. Hitung arus kas bersih untuk setiap periode dengan mengurangkan arus kas keluar dari arus kas masuk. Arus kas bersih adalah ukuran keuntungan aktual atau keuangan dari investasi atau proyek. Perhitungan dan penyesuaian arus kas yang keempat yaitu diskonto arus kas. Jika kita ingin memperhitungkan nilai waktu uang, bisa memakai tingkat diskonto yang sesuai untuk menghitung net present value atau NPV. Jadi, arus kas di masa depan kita ubah ke nilai sekarang agar lebih realistis. Yang kelima, penyesuaian pajak. Dalam memperhitungkan arus kas, kita juga perlu memperhatikan dampak pajak. Pajak penghasilan, biaya depresiasi, atau insentif pajak biasa berpengaruh pada jumlah arus kas bersih yang diterima perusahaan. Yang keenam, penyesuaian biaya depresiasi. Depresiasi ini adalah biaya karena penggunaan aset, tapi sebenarnya nggak melibatkan uang tunai. Jadi, biasanya tetap diperhitungkan dalam arus kas bersih agar hasilnya lebih mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya. Yang ketujuh, penyesuaian modal kerja. Perubahan pada modal kerja seperti piutang, persediaan, atau utang juga perlu diperhatikan. Soalnya, perubahan ini bisa mempengaruhi jumlah arus kas yang masuk dan keluar. Yang kedelapan, penyesuaian risiko. Tentu penting juga mempertimbangkan faktor risiko. Misalnya, kalau pendapatan bisa naik turun, biaya bisa berubah, atau kondisi pasar lagi nggak stabil. Tentunya semua itu bisa berdampak pada arus kas di masa depan. Nah, yang kesembilan, penyesuaian untuk biaya sang. Biaya sang ini adalah biaya yang sudah dikeluarkan dan gak bisa dikembalikan lagi karena sifatnya sudah terjadi dan gak bisa dikendalikan. Biasanya biaya ini gak terlalu diperhitungkan dalam analisis ke depan. Yang ke-10, penyesuaian untuk inflasi.
Nah, kalau tingkat inflasi cukup tinggi, arus kas juga perlu disesuaikan. Tujuannya agar perhitungan bisa mencerminkan nilai uang yang sebenarnya di masa mendatang. Selanjutnya, studi kasus dari PT Translogistik Nusantara. PT Translogistik Nusantara ini adalah sebuah perusahaan logistik di Indonesia yang sedang dihadapkan pada keputusan investasi penting setelah mengalami penurunan pendapatan selama pandemi. Perusahaan harus menentukan apakah akan menggunakan dana yang dimiliki untuk membeli truk pengiriman baru atau menginvestasikannya dalam sistem digitalisasi armada. Keputusan ini sangat berpengaruh terhadap efisiensi operasional dan nilai perusahaan ke depan. Melalui analisis investasi, diketahui bahwa pembelian truk baru membutuhkan biaya lebih besar di awal, namun dapat meningkatkan kapasitas dan pendapatan jangka panjang. Sementara itu, investasi pada sistem digital memang lebih murah, tetapi peningkatan nilai perusahaan tidak terlalu signifikan. Berdasarkan hasil analisis relevan, keputusan investasi yang tepat terbukti mampu meningkatkan nilai perusahaan secara signifikan dibandingkan kebijakan hutang maupun arus kas bebas. Oleh karena itu, PT Translogistik Nusantara memilih untuk melakukan investasi pada aset produktif berupa truk baru, karena diyakini dapat memperkuat daya saing, meningkatkan profitabilitas, dan menarik minat investor terhadap prospek jangka panjang perusahaan.